Maskulin ya? Maskulin ya. Oh iya, bener. Ada sunroof. Kenapa sih dibuat AC gede banget di sini? Oh iya ya. Parking brake-nya Udah elektrik. elektrik. Dari eksterior dia lebih lengkap nih Om. Sama seperti Cruise control juga ya? cruise control, audio steering switch, lengkap, Bluetooth teleponi, dia ada di bawah. Oh iya. Iya, ada Bluetooth teleponi situ. Baik, lagi di Peleva Channel bareng kita berdua. Yes. Halo Om. Saya Faiz dan Andreas. Oke, Om Andreas ini dari punya channel juga Sinar Harapan. Sinar Harapan Motor, betul. YouTube-nya di Sinar Harapan Motor, Sinar Om. Harapan Bisa Motor. main-main tuh, cek-cek juga di situ. Lebih update. Lebih update, banyak update Hampir stok tiap juga. hari update. Yes, betul. Review mobil, stok, Stok banyak lah di situ. Komparasi Iya. juga ada. Seri juga, Iya. bikin seri SUV. SUV, White Seri. Series, Toyota, Honda banyak Om. Pokoknya Sinar Harapan Motor channelnya ada di atas ini nih ya. Yes. Di kiri Channelnya Om sana. Andreas nih. Ya, betul. Oke, hari Ya, ini Om. kita bahas peperangan. Betul. Komparasi. Komparasi buat teman-teman mungkin bingung Iya. Om. Betul. Nyari SUV compact, Nah. punya budget kurang lebih Di bawah angkanya di bawah 200 200 gitu ya. juta. Oke. Dapat apa kira-kira Dapat Om apa? gitu ya? Nah, ini kita Hadirkan nih. coba hadirkan Iya. informasi komplit apa adanya ya. Yes, betul, Details. betul, Om. Mudah-mudahan sih bisa sesuai dengan yang diharapkan Yes, teman-teman semua. betul Om. Oke, perang SUV compact Ya, di bawah 200 juta second. Nah, ada 3 unit nih menarik ada ya. 3 unit di sini. Dari berbagai macam brand. Yang pertama dari sini dulu ya. Brand Amerika nih Om. Ini brand Amerika, Ya, Chevrolet Chevrolet Trax, Trax, dia tipe yang LTZ, LTZ. Ini Iya. tipe tinggi ya. tipe Berarti paling tinggi Om. Paling tinggi. Dia 1400 cc-nya, ya. 1400 cc, tapi turbo. turbo bertenaganya Om. Luar biasa. 140 horsepower, 200 Newton meter. Wah, HP-nya. Iya, torsinya 200 200 Newton meter. Wow. Gila Ini gila sih ya. kencang Gila ya. Karena Kencang emang ya. di support turbo, jadi lebih tenaga ya. Nah, mulai dari eksterior. Kalau Ya. menurut Amandes gimana eksteriornya? Kalau menurut saya sih mobil ini kelihatannya lebih Maskulin ya? maskulin ya. Karena kan sebenarnya Chevrolet itu Trax itu kan keluar kan 2016. Iya, iya. Ya kan? 2017 langsung facelift Om. Facelift. Jadi ini yang model faceliftnya. Dan faceliftnya lebih sangar Lebih lagi. sangar. Kalau teman-teman yang belum pernah lihat Chevrolet 2016 juga teman-teman bisa browsing ya. Nanti teman-teman mungkin bisa dihadirkan juga Om gambarnya. Jadi Iya. kayak gini nih 17 dia sudah facelift, kemudian udah ada DRL lampunya, Udah DRL. LED. Kemudian dia sudah ada proyektor Om, LED Ini proyektor, proyektor, iya lampunya. Fog lamp di bawah dan grillnya nih Om, dia kayak model-model kan Chevrolet tuh terkenal kayak modelnya itu ya, Corvette ya? Transformer ya, Iya, kecil betul. gitu ya. Yang mobil apa namanya Mustang, Camaro, Camaro. Camaro ya, kuning itu ya, Camaro itu ya benar-benar. Ada aura-aura Camaronya ya. Iya betul, dari segi grill depan. Cakep sih, Cakep. ini saya suka. Ini salah satu Emang favorit juga. Maskulin banget ya. Ya dari depan kelihatan bagus gitu. Eksterior. Walaupun sebetulnya kalau desain itu selera ya. Selera, balik lagi Tapi sih Om. kebetulan selera kita cocok ya. Cocok Om, sama nih. Sesuai lagi sama Om Faiz, bajunya putih-putih. Oke. Oke, eksterior. Velg dulu, velg. Dari ban dia pakai ukuran ring 18 nih Om. 18 in. 215 Nih, sini per nih. 55. Ring 18. Jadi lebih kelihatan besar nih Om. 18 ya? Iya. Ini paling gede di antara bertiga ya? Betul, kayaknya kelihatan SUV-nya lebih dapat di sini nih Om. Iya. Tapi compact karena dia lebih kecil, lebih pendek. Gitu. Udah tampilannya maskulin. Yes. Kakinya juga Betul. Mantap nih. Pakai bannya Continental. Continental. Yes, bawaan standarnya. 215 per 55 R18. R18 gitu. Dari Oke, sisi lanjut. samping ya standar lah ya. Samping masih sama. Heeh. Dia punya itu ya, roof rail ya. Punya roof rack di sini nih. Roof racknya full sampai belakang Full ya? sampai belakang. Jadi kalau mau pasang rack, Nah, pasang roof rack itu. roof racknya udah enak. Udah Nggak support perlu ya? tambah-tambah lagi nih. Udah support nih dia. Tinggal beli roof racknya aja di atas. Oke. Gitu.
Dari ada lampu sen di sini. Di sini juga ada aksen chrome. Betul. Dan dia kuncinya kan juga sudah keyless nih Om. Oke. Sudah keyless. Jadi aksesnya pun juga tinggal pencet aja nih Om, ya kan? Pencet buka. Nah, untuk secara buka kalau kunci ya tinggal pencet aja kan tutup. Tapi kalau dilihat dia bisa buka dari semua sisi nih Om. Oh. Menariknya. Gitu. Iya, kalau teman-teman yang lain kayaknya belum bisa deh. Padahal sama-sama keyless. Sama-sama sudah keyless, tapi dia belum bisa akses full dari sini. Betul. Pas sini dia bisa, di belakang pun dia juga bisa. Ngelak juga bisa dari belakang gitu, buka juga bisa dari belakang gitu. Ini dia Trax ya. Ini Trax gitu. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakang dulu. Nah, kalau bagian belakang nggak jauh beda sama versi sebelumnya. iya, versi sebelumnya dia nggak begitu banyak perubahan. Sayangnya lampunya juga masih halogen biasa nih, belum pakai LED. Ada Trax, ada turbo di sini. Nah, ini ya, turbo. Jadi menandakan mesinnya turbo nih Om. Terus 4 buah sensor parkir nih. Sensor parkirnya juga cukup banyak. Corner sensor dari corner sampai yang di tengah juga ada. Oke. Antena shark fin udah pasti. Jadi kesan antenanya shark fin nih. Ya? Udah lebih kesan sportinya dapat. Headlamp spoilernya di sini. Spoilernya ada. Kemudian ada stop lamp. Ada apa namanya? Wiper belakang. Gitu. Defogger juga ada. Defogger juga ada gitu. Garnisnya ini mewah ya? Ya, garnisnya mewah nih. Lebih chrome gede gitu Om. Kelihatan mobilnya mewah banget. Kita lihat dari bagasinya. Dari segi kabin ya standar sih Om ya kayaknya ya. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip ya. Kalau misalkan SUV compact tuh emang dia punya bagasinya nggak begitu besar ya. Dan dia punya ini nih, rapih ya. untuk apa sih? Untuk naruh barang di atas bisa, atau buat biasanya nutupin pengaman di bawah nih. Jadi kalau kita tutup gini, kalau orang ngintip gini nggak kelihatan Om, karena sudah ada pengaman ini betul. Gitu, lebih bagus sih. Ini ban serep di bawah. Spare tire-nya sini ya? Ya, spare tire sini, ban serep di bagian bawah. Ban serepnya nggak full size. Nggak full size Om, kaleng ya. Kaleng ya? Ya betul. Masih kaleng. Gitu. Kita cek dalamnya. Bagian dalam ya Om, kita cek bagian dalam. Apa yang membedakan mobil ini dibanding kompetitornya dari Jepang? Gitu. Betul. Oke Om, ini interiornya ya? Ya, interiornya. Atraktif ya, sporty ya? Sporty banget Om. Sporty banget. Setirnya yang saya bikin suka tuh kayak besar gitu kelihatannya Om. Kayak mobil-mobil emang Amerika, khas Amerika tuh kelihatan gede tuh, keker gitu setirnya. Kokoh gitu. Kokoh, mirip-mirip Captiva tapi ini versi kecilnya kayaknya. Dan ini ada til. Udah til yang teleskopik. Teleskopik juga. Ya, jadi bisa naik turun, maju mundur ya. Jadi bisa diatur sesuai keinginan kita nih. Selera kita gitu. Dashboardnya ini modern ya. Modern juga ya. Tapi masih plastik ya Om itu ya. Ini masih plastik ya. Tapi ini udah soft touch. Cuman ini udah soft touch dan jahitannya ini asli ya. Asli ya, jahitan asli bukan KW-KW. Bukan asli. Bukan KW-KW. Engine start stopnya adanya di sebelah sini. Betul. Di tangan kiri loh. Tangan kiri. Dan dia punya cruise control juga di kiri Om. Karena gitu kalau mobil Eropa, Amerika, sennya kan berbeda sama mobil Jepang. Iya. Jadi dia kiri kanannya beda Om. Oke, ini sama kayak BMW ya. Ya, jadi kalau bawa mobil Chevrolet Trax, kira mau belok kanan atau kiri, biasanya kaninnya sekanan, wipernya nyala dong. Karena dia posisi itu ya di sebelah kiri gitu. Ini yang unik juga transmisinya nih Matic ini. Matic. Maticnya ada cruise control, AC, tapi AC masih yang kompor gas tuh kalau orang bilang. Puter-puter. Oke. AC masih kompor gas, tapi pengaturannya komplit nih, arah semburan segala macam. Arah semburan udah komplit. Ada heater, ada parking brake-nya masih biasa. Masih model tuas, model tarik. Ini emang maskulin banget ya. Maskulin banget. Sama kayak BMW. Kalau saya sih lebih suka begini sih Om. Lebih kelihatan enak, kayak feel-nya tuh lebih dapet tuh, kayak narik keren, bener-bener rem tangan gitu. Iya. Apalagi kalau drifter ya. Iya bener-bener. Yang butuh-butuh buat ini nih, tarik-tarik gini. Terus di dalamnya nih Om, nih dia ada lebihnya ini Om. Oh iya bener. Ada sunroof. Coba kita nyalain Om. Iya nggak ada. Coba Om di starter. Kita nyalain nih Om, kita lihat nih ada sunroofnya. Jadi bukannya kaca doang. Nah, jadi ini bisa dibuka nih Om.
Tuh. Panoramik dan sunroof. Tuh. Cukup lumayan besar jadi kalau itu wah masih bisa nih Om. Ya bisa buat kampanye ya. Masih bisa buat kampanye lah kira-kira. Kalau mau pilkada budget di bawah 200 juta. Ya, pakai ini. Nanti bisa dada-dada. Ya, betul. Oke, asik juga sih. Asik juga ya. Posisi duduknya juga. Nah, saya mau cek jok baris kedua. Boleh Om. Nah, boleh. Sekarang ini diposisikan dulu. Ya, posisi pengemudi Om nih gimana? Masih kurang dikit. Dia joknya perpaduan ya Om ya, antara fabric sama kulit. Sama kulit. Ya, tengahnya bahannya fabric, sininya listnya kulit nih. Ini sama seperti HRV. HRV juga ya, HRV sama juga ya. Sama. Gitu. Oke Om, ini ini posisi pengemudi Om ya. Iya. Oke, coba Om Faiz di dalam. Coba. Gimana Om? Oke, jok baris kedua masih lega ya. Aman ya? Aman masih banget. Ada 3 jari. Untuk postur saya 175 cm. Wow. Masih cover ya banget. Cuman memang tegak ya posisinya ya. Bisa direbahin nggak tuh Om? Bisa direbahin nggak? Coba ya. Enggak, udah mentok. Nggak bisa, udah mentok ya. Berarti cuma 1 step doang udah mentok. Ya? Udah 1 step aja ya. Memang berarti tegak dan bagian bawahnya ini kalau menurut saya ya agak kurang panjang sedikit. Agak kurang panjang sedikit. Overall sih oke ya. Overall masih enak ya Om ya. Eksterior sangar. Wow. Interior interaktif. Interaktif banget ya. Dan ini yang powernya paling gede ya. Ya Sunroof betul. Juga. Oke, kita catat. Ya. Kita lihat lawan-lawannya. Iya. Dan ini Om yang menarik adalah tambahan satu. Ini kan lampunya udah auto nih Om. Oke. Udah auto. Kemudian auto levelingnya dia bisa atur Om. Jadi kalau ini kita atur leveling di sini kita pencet. Dia ini misalkan ke bawah, ini ke tuh berubah kan? Ini lebih agak sedikit lebih tinggi. Ini tinggi banget tuh. Beamnya tuh. Gitu. Elektronik ya? Elektronik, dan dia sudah ada fog lamp depan belakang. Tuh, depan jadi belakang. Iya, depan belakang. Ini buat depan, ini buat belakang. Gitu. Sip. Mantap. Jadi mantap. Airbag berapa? Airbag ini 2 Om. 2 tetap ya? kiri kanan ya. Dia nggak ada masih standar lah kalau airbag masih 2 kiri kanan. 2 airbag ya. Ya. Driver sama passenger bagian depan. Ininya juga belum auto. Ini ya udah ada lampu. Udah ada lampunya ya, vanity mirrornya. Sun visor-nya. Ini bahannya fabric. Enak sih kalau saya sih suka nih mobil. Di bawah 200 juta ini? Di bawah 200 juta. Jadi bisa dapetin SUV compact mewah lah. Ini harganya berapa tadi? 190 Om. 190 juta. Kreditnya, betul. Trax 1,4 turbo 2017 dengan tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi ini kilometer baru 22.000. 22.000. 22.000 guys. Rasa baru. 22.020 tuh angkanya bagus banget. Gitu. Oke Om, kita compare. Kita ke temennya, crossover sebelah. Oke. Oke. Ya. Tadi Chevrolet Trax. Ya. Tahun 2017 dan ini HRV SRV 2015. 2015. Pertama kali keluar Honda. Oke. Jadi kalau SRV itu harganya manteng. Kalau mau di bawah 200 juta dapatnya 2015. 2015 betul. Dan waktu Honda launching 2015 HRV gila yang ini Om. Animonya ya? Animo itu gak tahu ya. Itu gila-gilaan. Gila-gilaan banget Om. Itu kayaknya dulu sebelum waktu digenjar-genjar saya ingat banget tuh. Wah, langsung orang tuh belum tahu bentuknya apa, udah banyak yang inden. Padahal masih siluet-siluet gitu, padahal masih ngaca sama yang produksi luar, tapi animonya itu dahaganya pengguna Honda gitu. Honda tuh kayak dia punya daya tarik sendiri sih kalau Honda. Penggemar Honda nungguin crossover-nya mana nih? Iya, gitu, betul. Karena kan dulu cuma ada Jazz. Akhirnya lari langsung kan ke CR-V ketinggian nih. Ya kan, SUV compactnya apa nih? Ya kan, akhirnya dia keluarin. Baru ada SX4 sama Nissan Juke. Sama Nissan Juke waktu itu, betul. Jadi untuk pengguna Honda ini udah ada dahaga yang mendalam. Dahaga mana nih kompetitornya ada? Keluarin ya? Keluar ini meledak. SRV, betul. Meledak. SRV. Ini 2015 ya? 2015. Jadi lebih tua 2 tahun dibanding betul. Trax. Betul. Headlamp masih reflektor ya Om ya? Standar bohlam biasa, bohlam kuning. Bohlam biasa ya. Simple. Gak terlalu banyak fitur di sini yang diterapkan Honda di depan. Ya nggak punya LED DRL. DRL juga nggak punya. Gak ada. Terus lampu fog lamp semua masih lampu biasa. Fog lamp ada tapi bohlam ya. Bohlam biasa. Terus saya juga ini masih
bola-bola biasa. Jadi belum LED. Kalau eksterior berarti kita harus akui lebih keren yang tadi ya. Wah, kalau eksterior sih udah ini mah nggak ada yang lawan Om. Kalau Trax mah oke lah. Tapi gitu. Ini Honda. Ini Honda. Kalau udah ngomongin brand, dia paling menang Om. Tenaganya berapa Om dia? 118 ya? Iya, 118 horsepower ya. Dia 1500 cc NE natural aspirated tapi 118 horsepower. Kalau secara horsepower mah beda jauh ya Om? Beda jauh. Yang itu karena turbo 140 horsepower. Betul. Torsinya ini 145 Nm. 145. Dibandingkan Trax 200 Nm. Ini lebih ya ini Honda lah. Ini Honda. Harus lebih bermasyarakat. Lebih bermasyarakat. Ini Honda. Betul. Kaki-kaki Om. Kaki-kaki dia pakai ring 17 ya. Ring 17 profile bannya sama Om. 215 55 R17. 17 in ya. Iya, tapi kalau tadi 18 dia 17-nya. Tapi profile bannya sama. Gitu. 17 in dengan profile ban 215 55 sama track. Betul, 215 55. Kalau pengereman semuanya udah double disc brake belakang. Double disc brake semua ya. Betul. Kita lanjut sini, lihat samping. Lihat samping. Nah, menarik Om, Honda. Kalau Om perhatiin nih, kalau teman-teman perhatiin juga, dia punya lampu sen ya. Semua pipi. Oh, nggak ada yang nongol Om. Kebanyakan kan kalau Trax tadi nongol, ini S-Cross nongol. Ini tuh pipi Om. Jadi kalau HRV, CRV nggak kena, nggak pecah gitu. Yang kena yang lain. Bodinya ya, semua CRV, HRV itu rata-rata dia pipi Honda. Pipi dan agak ke dalam. Agak ke dalam. Jadi kesannya nggak ada lampu sen di spion, padahal ada Om. Padahal ada. Gitu. Kelihatannya bagus. Dia desain bagus nih. Ini dia harus diacungin jempol nih Om untuk desain ini. Oke. Udah kilas juga. Kunci udah kilas, sudah pasti. Udah dia. Kalau dia kuncinya pencet, kalau mau buka dia cuma celupin tangan. Kebuka. Kalau Trax kan tadi harus buka tutupnya harus dipencet. Gitu. Kalau ini ada sensor. Iya, ada sensor di sini. Gitu. Bagian pintu belakang mirip dengan apa Om? Mobil apa? Chevrolet Spark ya. Sama satu lagi, Nissan Juke. Nah, Nissan Juke. Ini mirip banget Nissan Juke. Iya. Dulu orang pikir Nissan Juke gak ada pintu belakang Om. Iya. Cuma dua penumpang. Seolah-olah coupe. Gitu. Ternyata dia handle pintunya di sini. Menyembunyikan handle pintu. Handle door-nya di situ. Ini ya salah satu. Ya bisa dibilang dia menyontek ya. Menyontek dari temennya. Oke. Gitu. Dari ban udah, ring 17 cakram juga. Bagian belakangnya HRV ini emang seksi ya. Agak sedikit montok, lebih membulat pantatnya. Emang seksi ya. Lebih seksi Om, betul. Walaupun simple gitu tapi khas lah. Khas lah kalau orang tahu lah kalau ini dicabut-cabutin nih emblemnya. Orang udah tahu ini adalah HRV. Kalau Trax kalau orang cabut-cabutin belum tentu kenal. Betul nggak? Ya? Masih bingung nih mobil apa gitu ya. Karena nggak familiar. Kalau ini kan familiar gitu. Ini mobil termasuk mobil Honda. Ya, betul. Lampunya sih dia udah ada LED, ya udah LED. LED untuk stop lamp. Untuk stop lampnya. Tapi untuk sennya masih belum. Lampu mundurnya juga belum. Masih bola biasa. Antenanya masih model yang panjang gitu tuh. Masih jadul. Udah ada spoiler juga, wiper belakang, defogger juga. Iya. Sisi bagasi. Kayak lebih gede dikit sih Om. Lebih gede dikit, tapi nggak ada pengaman. Nggak ada ininya, tray. Nggak ada traynya, jadi kebuka. Ya? Betul. Sama di bagian di bawahnya untuk penyimpanan. Toolkit tire-nya full size ya? Dia full size Om, bannya. 17 in. Jadi ban serepnya sama seperti ban aslinya, betul. Jadi sama gitu. Kita lanjut ke dalam Om. Bagian dalam. Oke Om, ini interiornya SRV, yes. SRV ini lebih mewah. Mirip-mirip BMW ya. Dia driver oriented gitu betul, ya. Agak nyerang ke sini. Agak nyerang ke sini ya. Kalau orang bilang ini head unitnya miring ya. Emang agak ini didesain emang miring. Memang driver oriented gitu. Iya, betul. Biasanya BMW yang begini. Iya, tapi ini lebih kalau lihat mana panel AC-nya kan bingung tuh Om. Mesti di starter dulu Om baru kelihatan tuh. Yes. Kita starter. Wah. Baru kelihatan Om. Ternyata panel AC di bawah situ. Nih, panel AC-nya nih. Iya, di situ. Jadi buat akses AC di sini. Gitu. Dia touchscreen. Touchscreen semua.
Buat touchscreen dan climate ya. Ya, betul. Udah auto climate. Terus yang saya masih bingung nih Om ya. Kenapa sih dia buat AC gede banget di sini? Oh iya ya. 3 biji Om, nggak tanggung-tanggung. Ini bisa di shutdown nggak? Bisa di off nggak? Bisa di off. Tapi waduh, itu kayak kalau yang duduk di depan sih bisa kedinginan kayaknya. 3 langsung. Tapi itu bagus Om. Jadi dari sisi pipi kita dapat, muka kita dapat. Jadi turun-turun dari mobil lebih fresh Om. Gede banget ya? Gede banget itu 3. Saya sih paling suka ini nih, konsol tengahnya. Oh, konsol tengahnya ya? Ini seolah-olah mobil penggerak belakang. Oh, ya, siap. BMW Mercy. Iya, kayak BMW Mercy, betul. Padahal di bawah sini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kosong. Nggak ada, betul. Nggak ada kopel, nggak ada transmisi. Kalau ingat Alphard kayak ada cooler box Om, dipikir cooler box di gede. Oh ini ya? Dipikir tahu bukan cooler box. Kalau Alphard kan ada tuh panjang gitu tuh dia bisa cooler box, ternyata ini bukan cooler box. Ini soft touch ya? Soft touch semua, ya. Paling atasnya aja ya, plastik ya. Sama. Terus ini juga soft touch. Ini soft touch ya, gitu. Parking brake-nya udah elektrik. Dan bisa ada hold brake ya? hold ya. Ada brake hold ya. Jadi kalau di lampu merah nggak perlu injak-injak rem, aktifin brake hold aja, mobilnya bisa nahan rem sendiri. Tilt teleskopik sama? Sama ya. Ya, tilt teleskopik juga. Dan ada pedal shift. Ada pedal shift, cruise control. Pedal shift-nya kiri kanan. Khasnya Jazz ya. Kecil gitu ya. Cruise control di sebelah kanan. Cruise control ada di sebelah Audio kanan. steering suite sama lah, sama seperti Trax. Sama ya. Iya. Mirip-mirip. Airbag juga kiri kanan. Airbagnya sama 2. Betul. Ya ini spion tengah juga masih standar. Ya, tapi ini belum ada lampu kayaknya. Belum ada lampu. Udah. Oh iya, sorry, udah ada lampu, udah ada 2 lampunya. Gitu. Jadi lah standar. Sunroof yang nggak ada. Betul. Joknya sama seperti Trax tadi. Joknya perpaduan antara kulit sama fabrik. Sekarang saya mau coba atur posisinya. Iya, posisi betul. Ngemudinya Om Faiz. Kayak gimana? Cuma setirnya aja. Ya. Karena teleskopik jadi enak ya, bisa panjang ya Om. Iya, buat yang mukulnya panjang, tangannya pendek gitu masih bisa kejangkau. Jangan tangan panjang Om, nggak bagus katanya kesannya. Gitu. Joknya agak ini ya, lebih suportif yang lebih nompang gitu ya. Jadi kalau RV itu kalau mau nyender dia jadi jauh mundur. Jauh banget. Oke. Jadi harus walaupun ditegakin pun malah nggak enak, malah kedorong ini. Iya, malah nggak enak posisinya. Betul. Oke. Udah pas? Ini udah posisi saya nyetir. Postur saya 175 cm. Kita cek bagian belakang. Gimana Om Faiz? Ini jok baris kedua SRV. Ya. Nggak disangka, ternyata lebih lega ya. Lebih lega Recroom-nya? Lebih lega dari Trax. Oh, lebih lega dari Trax. Good. Berarti 6 jari ya. Masih lega 6 jari ya. Masih ada sisa 6 jari. Ini untuk reclining-nya? Gimana? Reclining bangkunya? Apa bisa di setup atau masih bisa Om? Masih bisa 1 step lagi berarti ya? Dan lebih rebah. Lebih rebah. Ada armrest juga tuh Om tengah. Kalau ini ada armrest juga. Kalau support pahanya sih mirip-mirip nih. Mirip-mirip ya? Untuk postur saya emang nggak cocok duduk di bangku belakang kali ya. Kursi depannya Om. Jadi masih kurang support. Masih ketinggian Om orangnya. Iya. Gitu. Oke. Ini dia ARV. Betul. Kita masih ada 2015 kilometer 70.000. Kilometer 70.000 harganya 195 juta juga. 195 juta. Ya. Tadi 190. 190 sorry. 190 ini 195. 195. Oke, ini lebih mahal 5 juta ya. Lebih mahal 5 juta. Betul. Mirip-mirip harganya. Mirip-mirip lah. Tapi itu dapat 2017. 17 ini 15. Ini Honda. Betul. Ini Honda guys. Oke, kita lanjut lagi. Perang SUV compact. Ya. Betul. Lanjut Om. Nah, komparasi terakhir nih. Komparasi terakhir SUV compact di bawah 200 juta. Di bawah 200 juta. Ini Suzuki S-Cross. Tahun berapa Om? SX4 S-Cross ya, biasanya. SX4 S-Cross. Itu lebih lengkap tuh. 2017. Sama seperti Trax. Sama seperti Trax ya. Jadi 2 tahun lebih muda dari HRV. Yes. Untuk eksteriornya Om. Dari eksterior dia lebih lengkap nih Om, sama seperti Trax. Dia sudah punya di LED DRL. Lampunya sudah LED proyektor. juga. Terus punya fog lamp ya, masih bolam biasa. Grillnya sedikit lebih besar ya. Ini sebelum facelift ya? Ini sebelum facelift. Yang facelift grillnya dia kayak BMW. Ya betul. Begitu.
2018 tuh facelift. 2018 facelift. Jadi ini S-Cross Iya, sebelum facelift. Facelift. Betul. Fog lamp masih bohlam ya? Masih bohlam, udah proyektor LED, DRL. LED DRL. Gitu. Untuk mesinnya dia 107 horsepower. 137 Nm. Jadi paling inferior lah ya. Paling rendah powernya dan torsinya dibanding sama-sama 1500 berarti bisa dibilang ini agak irit lah Om. Iya. Agak sedikit irit. Sama-sama 1500 non turbo betul. Dengan HRV tapi dia powernya lebih rendah. Yes, betul. Sekarang kita lihat bagian samping. Dari samping. Bagian samping. Nah, ini dia velgnya. Velgnya dia pakai ukuran ban tuh ring 17 juga kalau nggak salah. Ring 16 Om. Ring 16 ya. 205 60 ring 16. Sedikit lebih kecil. Jadi velgnya lebih kecil lagi. Ya, lebih kecil lagi. Bannya agak tebal karena rasionya 60. Rasionya 60 betul. Sedikit kalau tadi 55 dia lebih tebal 60. Tadi 55 semua, betul. Ini 60. Lebarnya dia lebih kecil sedikit 205. 205. Contoh 215. Gitu. S-Cross. Lanjut spion nih Om. Ada sen juga tetap sama. Manis ya? Manis tampilannya. Dan ini warnanya warna rare. Sembunyi, warna rare, warna limited. Dan kuncinya, kunci ketinggalan. Ini ada tipe-tipenya nggak Om? Yang setahu saya cuma satu tipe deh. Setahu saya. Ya, ini kuncinya sudah keyless juga. Udah keyless. Bukanya bisa 4. Bisa. Dia cuman kayak kiri kanan aja deh. Oh, depan aja. Iya, depan aja. Nanti kita cek sebelah. Kanan aja. Keyless. Gitu keyless. Kalau ini harus dipencet. Ya, kalau Trax tuh bisa dari segala sisi. Dari segala sisi. Gitu. Oke, kita lanjut sini. Ini roof rail bukan? Roof rail, tapi nyatu ya. Nyatu ya, dia kayak apa aksen aja kali Om. Aksen tapi aja. ini support untuk roof rack ya? Bisa, kalau dia nggak ada bautnya sih kayak nggak bisa nih Om ya. Nggak ada gitu ya? pegangannya ya. Ini mungkin aksen doang, aksesoris jadi kelihatan kayak roof rail gitu. Ya. Tapi kalau mau dipasang mungkin bisa ya, tinggal di orang Indonesia mah tinggal diakalin Om bahasanya. Pasti ya. Apa sih Om yang nggak bisa di Indonesia? Cuman memang defaultnya yang ada roof rail benerannya itu bisa ya, Trax ya, betul. Bagian belakang antena juga masih ini tampilannya biasa. S-Cross. Betul. Belum ada LED-an di belakang. Tapi masih buka tutup ya bisa dari sini, dari belakang dia juga bisa buka tutup. S-Cross. Sensor parkir juga. Sensor parkir 4 sama kayak Trax. Ya, sama kayak Trax ya. Kalau tadi HRV nggak ada. HRV nggak ada. Belakang nggak ada. Maka dia kayak nggak ada kamera mundur Om. Bawaan standarnya dia nggak ada kamera mundur. Oh gitu. Jadi biasa opsional tuh. Kalau yang lain punya kamera mundur, punya sensor parkir. Kalau HRV belum ada. Oke. Cukup sedikit minim fitur lah. Ya karena. Ya, tapi dia Honda. Ya Honda dia tetap. Udah Hondanya nggak bisa dikalahin Om. Kita buka bagasinya. Ya. Lebih sama lah kayak HRV, kurang lebih. Ini ada penutup, ada buat tray-nya juga. Ada buat tray. Kalau biasa teman-teman mau tambah lagi, variasi bisa tambah tray. Ini cukup luas juga nih bagasinya. Mirip HRV sih Om kayaknya. Agak lebih luas. Kita cek. Bagasinya, spare tire-nya. Ya, bannya juga sama, ukurannya. Ya, full size. Gitu. Oke, kita cek ke dalam. Kita cek ke dalam, guys. Oke, ini interiornya S-Cross tahun 2017. Ya. Setirnya punya pedal shift juga ya? Sama seperti HRV berarti. Punya pedal shift juga. Yes. Start stop engine buttonnya adanya di kanan. Kalau HRV sama Trax adanya di kiri. Betul. Dia adanya di kanan. Beda sendiri. Leveling lampu juga ada ya? Sama kayak Trax berarti ya. Kalau HRV nggak ada. Apa mau di leveling? Orang lampunya halogen Om? Proyektor biasa. Lampunya reflektor. Reflektor biasa. Nggak bisa di leveling Om. Ya. Oke, tapi dia Honda. Honda, betul. Hondanya Om ya. Balik lagi ke Honda Om. Oke. Tail teleskopik sama. Trik teleskopik, cruise control juga ya? Cruise control, audio steering switch, lengkap, Bluetooth teleponi, dia ada di bawah. Oh iya. Iya, ada Bluetooth teleponi situ. Jadi ini komplit ya? Komplit. Terus airbag satu tapi atau dua sama kiri kanan. Sama dua ya? Kiri kanan. RS. Airbag sama-sama dua, terus kita coba nyalakan Om. Pencet lagi. Ya. AC juga udah digital. Nah, ini AC-nya digital. AC digital, head unit.
Head unitnya untuk head unitnya ya logo Suzuki tuh. Gede. Oke. Dan dia ini Om, sudah auto. Oh iya. Dia punya dalamnya sudah auto nih Kak. Ini auto dimmer ya? Dimmer. Untuk jadi kalau dari belakang di tol biasanya tuh kalau misalkan orang ngedim di tangsu kan ada orang jahil tuh Om. Kalau ditahan ya rese-rese tuh ya. Dia udah ngeredem. Jadi nggak bikin silo kita. Terus jadi sudah ada auto lamp sama auto wiper Om. Ini wipernya juga wiper auto nih. Jadi ini udah ada full sensornya. ya. Begitu hujan dia wipernya nyala sendiri. Nyala gitu. Betul. Sama udah ada sensor lampu di depan. Ada auto lamp. Udah ada auto lamp juga Om. Tuh. Begitu gelap dia nyala sendiri. Betul. Lebih lengkap ini Om. Lebih lengkap dari HRV. Iya. Ternyata kita baru tahu ya. Ini material keras. Sama. Ini soft touch. Semua ada soft touch. Ya mirip-mirip lah ya. Udah panel udah black piano. Ini ada black piano. Keren ya. Keren. Ini silver. Dan ini masih material keras. Ya, ini udah soft touch lah, daerah-daerah. Kalau konsol tengah sih lebih cakep itu ya HRV ya. HRV ya, iya dia lebih panjang begitu. Dan lebih tinggi sedikit gitu. Joknya ini udah diganti nih Om, udah jok kulit. Aslinya tetap fabric. Aslinya fabric. Iya betul. Parking brake masih tarik. Oke. Tarik. Saya paling suka tuas transmisinya Trax. Kenapa? Dia dipegangnya itu nggak chippy gitu ya, nggak terkesan murah ya. Oh iya, enak ya bahannya ya. Bahannya enak dan di sini ada tombol. Ada tombol tadi ya, manualnya. Kalau ini manualnya gimana? Manualnya ke M kali ya. Ke M terus habis itu udah pedal shift aja. Kalau ini berarti bisa kayaknya pedal shift. Kalau itu dari shiftingnya di situ, shiftingnya di situ, betul. Kalau Trax. Gitu. Oke, sekarang atur posisi. Atur posisi yang lebih tinggi guys, karena kalau tinggi itu kan lebih enak. Kalau kita kaum jenaka, kaum pendek, nggak usah khawatir guys. Kayak saya 165 ya nggak perlu khawatir, udah pasti nyaman di setiap mobil. Kalau kaum limited tuh biasanya guys. Oke, ini enak ya, tapi joknya sama mirip-mirip sama HRV ya. Saya lebih suka karakter joknya Trax. Oh Trax ya, lebih support ya, mantap. Oke, di depan ini posisi ideal saya nyetir. Siap. Postur 175 cm, kita cek ke belakang. Baris kedua. Yuk. Ini posisi duduk saya di jok baris kedua. Gimana Om Faiz? Paling lega HRV ya. HRV masih paling lega ya? HRV masih paling lega. Betul. Karena ini sisanya sama dengan Trax, tinggal 3 jari. Berarti mirip-mirip sama Trax ya dia? Iya. Bisa dibilang sama ya. Tinggal di belakangnya levelingnya bisa nggak? Oh masih bisa satu step. Masih bisa satu step lagi ya. Lebih rebah, lebih nyaman dari Trax. Lebih nyaman dari Trax ya. Kalau ini sama semua ya. Semua sama, ada armrest juga. Oh, ada armrest dan ada cup holder di sini. Gitu. Oke, tapi untuk ruang baris kedua HRV paling oke. Paling mantap ya. Dan ini kilometer baru 33.000. Kilometernya 33.000. 2017 ya, tahunnya sama dengan Trax. Dan dia harganya lebih murah Om. Berapa? Harganya 160 juta kredit. 160 juta. Paling jomplang. Bisa ditawar? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Ini gitu. S-Cross tahun 2017. Oke, kita ke depan lagi ya. Oke, Om Andreas, kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulannya mobil sama-sama enak. Pasti mobilnya SUV 1500 cc. Jadi masih tergolong udah BBM irit. Dan pajaknya juga irit Om pasti. Oke. Karena kan kelasnya 1500. Kelasnya 1500. Ya, betul. Ini pajak kurang lebih sama? Kurang lebih sama lah Om angkanya. 3 sampai 4 jutaan. 3 sampai 4 jutaan pajaknya. Yes, betul. Dan kalau kalian minat mobil ini pajak hidup semua. Pajak hidup semua. Kalau yang sana sampai bulan 8 tahun depan, ini bulan 3 tahun depan, ini bulan 11 sampai 2021. Sampai 2021. Ya, betul. Pajak hidup semua. Ini 190 juta, yang 195, 160. Itu paling murah ya. Paling murah sebelah kanan. Tapi kalau saya pribadi, saya tertarik banget sama ini ya. Ya, betul. Ini 190 juta 2017. Ya. Low kilometer banget. Low kilometer. Buat teman-teman mungkin punya opini yang lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi pengen di review apa lagi boleh tuh Om? Boleh. Kalau ada request mau komparasi apa lagi? Yes.
tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu kita ada waktu buat ketemu lagi. Betul. Dan mumpung mobilnya masih ada di Sinar Harapan Motor, kalian bisa langsung segera datang aja. Datang aja kalau atau janjian dulu. Sorry, janjian dulu. Karena kan di masa PPKM ini harus janjian karena kita nanti bisa banyak cara, bisa video call. Kita bisa show unit ke rumah kalian. Kalau kalian benar-benar serius dan minat, kita akan bisa langsung kirim ke mobilnya ke rumah kalian. Kirim mobilnya langsung ya, show unit di rumah. Jadi kalian nggak perlu keluar rumah. Yang perlu dicatat di sini mobilnya bergaransi 1 tahun. Mesin, transmisi. Mesin sama transmisi. Ya, itu bergaransi 1 tahun. Kasih free detailing salon selama kalian pakai mobilnya. Jadi kalian nggak perlu ke salon mobil, keluarin duit lagi lebih. Bawa ke Sinar Harapan Motor cukup membayar Rp0. Rp0. Gratis ya. Gratis detailing salon selama dipakai mobilnya. Betul. Dan banyak program-program yang pastinya menarik selama bulan PPKM. Salah satunya adalah yang spin wheel itu. Cashback bisa sampai Rp3 juta. Jadi bisa main roda keberuntungan. Jadi teman-teman, mana tahu yang beruntung mulai dari 200.000 sampai dengan 3 juta rupiah. Nggak ada yang jong, semua dapat hadiah pasti. Pokoknya informasi lebih lanjut kontak aja ke Om Andreas. Bisa telepon saya ada di kolom deskripsi ya kontaknya ya. Di sini juga ada nih. Gitu. Makasih banyak udah nonton. Boleh. Makasih. Tinggal pilih aja, tentukan pilihanmu dari sekarang. Jangan lupa pantengin terus Proliva Channel. Ya.